Saya tahu tak jelaskan. Sebentar. Kenapa bisa muncul angka 12M itu semua dari siapa? Dari saya. Jadi kan memang kronologinya saya dimintai inspektorat itu merinci dari 2021 sampai 2023 semua yang saya bertanggungjawabkan di APBDes saya tata usahakan di Siskudes selama 3 tahun itu mana yang bisa saya pertanggungjawabkan dan mana yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Oke. Jadi akhirnya muncul angka 12M sekian. Terus ketika saya diminta untuk mempertanggungjawabkan, kenapa saya nggak bisa? Karena saya tidak pernah memegang uangnya. Jadi untuk mengeluarkan uang itu terus terang tidak melalui bendahara. Bendahara sejak jadi kalau dijelasno bunga-bunga aku raiso konsentrasi. Dan aku ya lapo kok tadi bendahara ini. Sebentar. Saya yang melaksanakan tugas saya sebagai bendahara sesuai dengan tupoksi saya ketika saya berkenaan dengan Siskudes online. Jadi saya yang menata usahakan. Kemudian sebenarnya kan seharusnya saya juga yang bertanggungjawabkan. Tapi kenapa kok sampai tidak ada pertanggungjawaban? Karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena saya tidak dilewati. Terus terang, itu juga bisa ditanyakan kepada BUMDes sebagai penyumbang PADes terbesar. BUMDes, pernahkah memberikan uang itu ke saya? Pernah, itu pernah. Terutama ketika tanggal 1 untuk gaji RT RW dan lain-lain itu lewat saya. Tapi untuk pembangunan, kebanyakan memang langsung kepada Pak Kades. Kemudian, biasanya kalaupun uang itu disimpan di brankas, kita punya brankas, nggih. Kunci brankas dibawa Pak Kades. Terus biasanya yang akses buka tutup itu biasanya staf Kades, bukan bendahara. Jadi saya ketika saya menjadi bendahara saya akhir-akhir beliau mau purna itu baru saya ada akses membuka brankas. Itu pertama kali saya membuka brankas, saya belajar. Karena sebelumnya selama ketika 2021 sampai akhir 2023 saya tidak pernah membuka tutup brankas karena memang tidak diberi akses. Oke, jadi ketika memang mengeluarkan uang untuk pembangunan, terutama pembangunan wisata, biasanya Pak Kades itu melaksanakannya itu sendiri, janji-janjian sendiri, bayar-bayar dewe, dicatat-catat dewe. Jadi ya bendahara dilewati. Oke, terus terang ketika memang berkenaan dengan tupoksi itu kan seharusnya dilewati. Tapi ketika memang Pak Kades tidak melewati kami, apakah itu bisa dilakukan? Nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Tapi ketika memang ada maladministrasi di situ pasti. Lah saya yang nggak ngerti duit, nggak ngerti di SPJ kan bisa angkat tangan, ya kan? Makanya itu ada temuan seperti itu. Temuan itu sudah ada di Polres. Kita semua tinggal menunggu hasilnya. Oke. Kalaupun nanti Pak Kades dinyatakan bersalah, ya nggak tahu. Kalau saya dinyatakan bersalah juga nggak tahu. Yang jelas kita semua sudah memberikan keterangan sejujur mungkin. Kami sudah memberikan keterangan tanpa ditutup-tutupi karena memang dari awal saya terus terang saya tanya Pak Carik gitu. Pak Carik juga bilang katakan yang sesungguhnya, karena ketika kita mengatakan yang sesungguhnya nanti kita akan satu kata dan insya Allah nanti ketika ditanya lagi nggak akan berbeda karena memang itu yang terjadi. Jadi sudah kami katakan yang sesungguhnya di inspektorat, kami katakan yang sesungguhnya di Polres. Nanti ketika Polres memberikan hasil, kami dinyatakan bersalah atau tidak, kami juga tidak tahu.
Jadi kita tunggu bersama, ngoten mawon. Oke. Iya, nyambung Mbak Ana, kenapa tidak tahu? Ya sebenarnya satu usaha yang disetigi itu, Bumdes pun hanya mencatat uang itu dari tiket setigi langsung ke Pak Kades. Ya memang salah, tapi Bumdes sebisa mungkin catatan dari Bu Kades yang kami terima, oh iki tuku sapu berarti perawatan, iki nanggone ono ke desa sekian berarti PAdes, hanya sebatas itu. Bumdes iki gak tahu juga duit setigi gak tahu. Dan kalau memang itu kesalahan saya selaku direktur, saya akui. Tapi ketidakmampuan saya untuk perintah